It's true kalau Anda mengatakan susah sekali mendapatkan klien yang tepat dan mau membayar harga yang sesuai dengan bobot pekerjaannya. Semua ini terjadi karena dua hal biasanya. Yang pertama, klien maunya kualitas bintang 5, harga kaki 5. Yang kedua adalah kita akan selalu dibandingkan dengan kompetitor yang harganya yang paling murah. Ujung-ujungnya kita kalah. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kenapa dua hal ini terjadi. Karena sebetulnya ini adalah lingkaran setan. Kalau kita tidak tahu cara keluarnya, kita akan selalu berada di sini. Dan celakanya kita akan mulai kehilangan waktu, tenaga, dan dana. Yang ujung-ujungnya memaksa kita untuk keluar dari industri ini atau tetap berada di bawah. Di akhir video ini Anda akan mendapatkan 5 tips dari saya, cara menyiasatinya supaya Anda bisa keluar dari lingkaran setan ini, atau at least Anda bisa meminimalkan hal ini terjadi kepada Anda. Dan bila memang Anda dari informasi depan ini merasa bahwa video ini perlu ditonton oleh teman Anda, jangan lupa untuk share ke sosial media Anda atau share ke teman Anda, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Renaldo dari 2G Studio. Let's begin. Di awal ini, bagian awal, saya akan menjelaskan kenapa dua hal tadi itu terjadi. Yaitu, klien selalu minta kualitas bintang 5, harga kaki 5. Kita kembali lagi ke diri kita. Kita lihat biasanya kalau misalkan dalam pemilihan tiket pesawat, ya. Kalau kita mau traveling, katakanlah dari Bali sampai ke Jakarta, ya, itu kurang lebih tiketnya misalkan sampai 2,5 juta. Nah, biasanya kita akan mulai membandingkan dengan kalau kita melihat di apps, ya, apps yang untuk beli tiket, ya, kita semua tahu apa. Kemudian kita akan bandingkan kalau kita langsung beli secara online di maskapainya langsung. Kita kepingin tahu perbedaan harganya di mana. Kita akan mulai cari perbedaan benefitnya, entah itu ada poinnya atau apa. Kemudian, kalau bagi kita masih terlalu mahal, kita akan cenderung cari di sosmed. Nah, ini sebetulnya at some point kita akan menemukan harga yang it's too good to be true. Mendadak, misalkan di sosmed harganya 1,5 juta. Nah, kita ini langsung berbinar-binar, ya kan? Seperti yang kita tahu, banyak terjadi penipuan di sini. Karena if it's something is too good to be true, it is too good to be true. Bisa jadi terlalu bagus dan itu seperti nggak mungkin terjadi, tapi terjadi, ya ujung-ujungnya penipuan. Itulah kenapa banyak orang ditipu. Karena kepinginnya sesuatu yang murah, tapi sebetulnya tidak mungkin. Dari sini kita bisa memahami kalau itu aja terjadi di kita, apalagi di klien. Jadi tentunya klien akan kepingin kualitasnya paling mentok, dan dia akan cari the lowest bidders, yang paling murah. Jadi hal itu wajar, sekali lagi itu mekanisme pasar. Apalagi kalau yang mencari data adalah orang yang bukan decision maker. Kalau kita bicara developer, tentu mereka akan punya orang yang disuruh cari. Dari setiap orang yang menjual jasa 3D, disuruh nanya price list-nya berapa. Begitu pula kalau misalkan mereka cari supplier kan, dan kemudian baru dari situ akan diurut mana yang punya kelebihan. Dan berikutnya yang kita harus paham adalah developer itu ada macam-macam. Ada yang di bawah, yang kelas bawah, yaitu mainnya rumah sangat sederhana, atau yang menengah, atau yang memang developer kelas besar, seperti mainnya master plan, ada mall, ada rumah sakit, dan segala macamnya. Saya sendiri punya teman, ya, yang developer rumah sangat sederhana. Pada saat ngobrol sama saya, dia mengatakan memang harga kamu nggak masuk ke saya, karena saya tidak expect sampai ke sana. Budget saya tidak sampai segitu. Karena ini juga cuman rumah sangat sederhana. Dan tidak bisa dipungkiri, walaupun sebetulnya kalau di total, nilai proyeknya bisa ratusan miliar, tapi dia juga punya resiko yang sangat besar. Apalagi di lapangan itu banyak masalah. Jadi sometimes kita, atau seringkali sebenarnya kita terlalu melihat nilai proyeknya klien, tapi kita tidak memahami pain-nya mereka apa, resikonya apa. Jadi kita juga harus pahami bahwa mereka pasti punya budget marketing sendiri. Dari sini tentunya kalau dari 2G, ideal klien kita memang bukan developer yang main di RSS, ya, karena memang beda target ideal kliennya. Nah, kalau misalkan Anda ketemu sama klien seperti ini, cobalah ajak ngobrol, ya. Kalau memang budgetnya tidak masuk, ya simply itu bukan klien Anda. Tapi kalau misalkan Anda berusaha mendapatkan itu, well, itu yang harus dicek lagi. Yang kedua adalah, kalau misalkan Anda akan ketemu klien yang selalu membandingkan dengan harga yang paling murah, seperti yang saya barusan jelaskan tadi di developer tadi kan. Sometimes ini malah cuman klien biasa, bukan developer. Sekali lagi, hal itu wajar, karena bisa jadi memang klien ini melihatnya cuman dari harga. Dia tidak butuh kualitas. Kalau Anda main di kualitas, pastikan bahwa Anda tidak menggubris klien seperti ini, karena memang bukan
target market Anda. Ini bukan klien yang jelek atau apa, itu cuma mekanisme pasar, target marketnya. Jadi kalau memang Anda maunya dihargai sesuai dengan kualitas Anda, coba tinggalkan mindset bahwa klien harus diedukasi untuk naik kelas. Anda akan butuh dana besar dan waktu yang sangat besar. Dan itu harus sebetulnya terjadi secara masif, tidak bisa hanya dari kita. So, paling gampang adalah kita kontrol mana yang harus kita layani. Kita akan lanjut ke 5 tips ya yang akan saya bagikan bagaimana Anda bisa menyiasati keadaan ini supaya tidak tetap berada di lingkaran setan ini. Yang pertama, kita harus punya mindset bahwa tidak semua klien itu harus convert atau menjadi klien kita. Kita harus paham bahwa banyak orang yang akan mencari pembanding. Kita pun akan mencari pembanding. Either itu di marketplace ataupun di sosial media. Itu hal yang wajar. Dari pengalaman saya berbicara dengan beberapa teman arsitek, mereka juga mengatakan bahwa cari klien itu tidak gampang. Dan yang datang ke mereka juga tidak terlalu banyak. Jadi, setiap kali klien yang datang, mereka akan selalu berusaha convert. Celakanya, biasanya ini ada pattern, di mana kalau misalkan mereka dari awal udah neken sekali, baik dari harga, ataupun minta banyak tambahan secara gratis, biasanya di selama perjalanan project, mereka akan sangat babak belur kena klien ini. Bahkan semua energi, baik secara fisik, mental, ataupun dana, mereka babak belur. Jadi, akan sangat lebih baik kalau kita bisa menghindari klien seperti ini. Dan ini biasanya terjadi sekali lagi karena kita berusaha convert semua klien yang datang ke kita. Nah, disinilah kita harus paham bahwa kita memiliki hak untuk menentukan ya mana klien yang tepat buat kita dan klien yang mau kita layani. Gampangannya begini. Masih ingat omongan seperti ini. Ini waktu saya masih SMA ya. Biasa, masa puberti. Ya, masa pubertas kalau kita bicara semi Jawa lah ya, nguber cewek ya, bahasa Surabayanya, ngejar cewek. Itu ada omongan begini, laki itu menang milih, cewek itu menang nolak, ya seperti itu. Dalam hal ini, klien itu kayak laki, ya, dia bisa milih siapa, tapi kita bisa nolak kalau memang mereka bukan klien yang tepat buat kita, ya. Jadi kita harus tentukan klien yang tepat dulu, siapa yang kita inginkan. Nah, ini akan ada pembahasan di video lainnya. Yang kedua, kalau misalkan Anda merasa bahwa market di Indonesia masih belum bisa mengikuti atau value Anda merasa lebih besar daripada market yang di Indonesia, then it's fine. Anda bisa cari market ke luar negeri. Kenapa? Karena dari awal saya sendiri target marketnya udah di luar negeri. Karena pada saat saya mulai 2008, itu saya merasa market di Indonesia terlalu murah. Saya akan susah sekali berkembang kalau saya fokusnya di market Indonesia. Makanya saya langsung target market luar negeri. Itu pun harganya tidak semahal yang sekarang. Harga saya pada saat itu mulai di $500. Ya, dan itu pun baru tahun 2011. 2008 sampai 2011 itu saya masih belajar untuk membuat 3D render yang baik dan benar. Dan saya mentarget ke luar negeri karena salah satu guru saya memang orang Jakarta ya, di mana dia dapat kerjaan freelance itu freelance aja itu dapatnya puluhan juta karena klien dari luar negeri. Dan itu dapatnya dia lebih besar daripada waktu saya kerja mebel. Dimana waktu itu saya bikin workshop mebel dan saya menggaji diri saya cuma 5 juta, itu pun duit 5 jutanya masih harus kembali. Jadi saya capek. Jadi saya merasa kok 3D lebih mengasihkan. Dan kita bisa ekspor keluar cuma menggunakan email tanpa harus pakai kontainer. Dan tidak perlu bahan baku. Jadi tentukan market Anda ada di mana, sesuai dengan value Anda. Nah, kalau Anda mengatakan kalau luar negeri belum bisa bahasa Inggris, ya belajar. Selesai. Kalau nggak mau belajar, ya sudah. End of story. Ya. Di sini, saya ingin mengajak Anda untuk terus berkembang. Yang ketiga adalah naikkan value Anda, supaya Anda bisa melayani klien yang tepat. Dan dengan value yang tinggi, Anda akan membuat klien Anda itu merasa yang mereka bayarkan kepada Anda, itu nilainya lebih murah daripada apa yang Anda dapatkan. Which is kalau Anda membernya 2G Academy, Anda pasti paham ya. Price point yang saya bikin untuk kursus interior khusus pemula, itu terlalu murah dibandingkan materi yang Anda dapatkan. Karena kebanyakan, ya tidak semua ya, saya mengatakan sekali lagi, saya tidak bisa mengeneralisasi, tapi kebanyakan yang DM ke saya mengatakan, kok ini kalau saya dikalikan 2 aja harganya, saya masih menganggap harga kursusnya masih sangat murah dibandingkan dengan materi yang saya dapatkan. Nah, inilah yang namanya value versus price. Which is saya akan bahas tentang value ini di video yang lain. Berikutnya adalah lali. Saya nerpek dulu ya. Catatannya ada di belakang kamera. Ada di monitor.
Yang keempat adalah filter klien Anda menggunakan harga, di mana harga ini akan menentukan siapa klien yang akan datang kepada Anda. Jadi kalau Anda pasangnya harganya terlalu murah, yang terjadi adalah yang datang ya klien yang murah-murah. Klien yang mahal nggak akan pernah mau lihat harga yang di bawah. Kenapa? Mereka takut ngeliat harganya. Ini kita bicara psikologi market. Which is tentang harga ini nanti akan saya bahas tentang khusus lebih spesifik di video yang lain. Jadi harga hanyalah filtering. Dan jangan lupa, harga adalah refleksi dari value Anda. Di mana Anda punya value, misalkan buat saya, orang yang datang ke saya untuk ngerender minimal harus $500. Kalau enggak, saya enggak mau. Which is itu yang terjadi tahun 2011 pada saat saya baru mulai kan. Turun $50 aja saya nggak mau. Karena value saya di situ, kalau bisa lebih tinggi harganya. Nah itulah kenapa saya langsung target market ke luar negeri. Karena di Indonesia pada saat itu yang bayar $500 aja setengah mati carinya. Bukan nggak ada, tapi setengah mati kayak cari jarum di tumpukan jerami. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, tingkatkan kualitas render Anda sampai Anda bisa profesional. Kenapa kok saya mengatakan seperti ini? Karena ada kejadian, ada teman yang nanya ke saya, gimana sih naikin harga? Aku udah ikutin semua yang kamu jelaskan pada saat webinar pada saat itu. Tapi kok kliennya masih nggak mau. Setelah kita ngobrol ada 1 jam sampai terakhir saya bingung. Iya ya, kok ada satu hal yang mengganjal. Saya tanya, mana image kamu yang kamu jadikan benchmark? Which is ini yang harus kamu capai sehingga klien mau sesuai dengan harga kamu. Kemudian dia kasih lihat kualitasnya seperti ini. Wow, saya shock. Kenapa? Karena dari price point-nya dia dengan kualitas rendernya ini terlalu jauh. Kualitas rendernya masih di bawah, harganya di atas. Nah ini kalau kita mau charge lebih tinggi, kita harus pastikan kualitas kita naik setara. Kalau enggak, ya klien akan menganggap kita menipu. Itu bahaya loh. Ya, karena let's face it ya, kalau Anda mau beli emas 1 gram, Anda mengeluarkan uang cukup banyak, apakah Anda mau kalau saya beri perunggu? Nggak mau kan? Anda pasti ngomong, ah kamu nipu ya, saya mintanya emas 1 gram, kenapa kamu kasih saya bronze atau perunggu? Nggak mau dong, pasti ya. Begitu pula dengan klien. Jadi tidak ada cara yang mudah sebetulnya untuk menaikkan harga, kecuali Anda naikkan kualitas Anda. Untuk itulah saya bikin kursus yang untuk interior render, khusus pemula, dan memang saya sengaja bikin harganya sangat ringan di kantong supaya Anda bisa mempelajari atau meningkatkan kualitas Anda dalam waktu cepat. Saya juga mengatakan bahwa kursus ini menggunakan studi case ini ya, kamar mandi yang dimana ruangannya benar-benar tertutup, tidak ada sinar matahari dari luar, ya, kemudian hanya main interior lighting dan ruangannya cukup sempit. Kenapa? Karena memang itu yang menjadi kendala banyak orang. Jadi saya langsung bikin yang studi kasusnya agak susah supaya Anda untuk kasus yang lebih berat, yang ruangannya lebih besar, itu akan lebih mudah buat Anda. Kalau cuma bikin sun and sky mah gampang, tinggal tarik-tarik aja. Tapi bagaimana kita bisa menganalisa lighting. Di dalam kursus interior ini, saya juga menjelaskan bahwa untuk lighting, khusus ruangan yang tertutup, itu kalau Anda punya materialnya warnanya gelap semua, tentunya akan lebih banyak menyerap cahaya. Seperti yang kita tahu, baju hitam akan menyerap cahaya lebih banyak daripada baju putih. Baju putih akan lebih banyak memantulkan cahaya. Itulah kenapa siang hari lebih baik kita pakai baju warna putih, supaya tidak menyerap panas. Begitu pula, kalau misalkan Anda di ruangan kamar mandi yang materialnya warnanya banyak yang putih, Anda akan susah sekali balancing lightingnya karena akan selalu over bright. Nah, ini bagaimana cara ngatasinya? Dan semua ini akan saya berikan pada Anda di kursus ini. Dengan satu harga aja gitu, dan sangat murah di kantong. Anda bisa klik linknya di description kalau ingin tahu apa yang akan Anda dapatkan. Di situ ada daftar isinya. Cuman sekilas aja, saya akan memberikan kursus ini dalam 4 macam versi, tergantung yang Anda pakai software apa. Ada SketchUp V-Ray, SketchUp Enscape, 3D Max Corona, 3D Max V-Ray. Atau ada harga khusus untuk Anda yang mau ngambil semuanya. So, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi jangan lupa like and share video ini kalau memang Anda merasa bahwa video ini yang Anda rasa teman Anda juga perlu mendengarkan, karena ini sangat penting buat kedepannya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terakhir kita akan recap. Coba tuliskan pembelajaran terbesar apa yang Anda dapatkan di video ini di bagian kolom komentar. Saya tahu mungkin Anda merasa malas nulis, ya. Tapi mendengar saja tidak cukup, karena otak hanya akan mendapatkan 10% dari apa yang Anda dengar. Tapi kalau Anda nulis, itu akan naik secara drastis sampai 50%. Kalau perlu, videonya beberapa kali diulang untuk memastikan Anda mendapatkan essence dari video ini. Saya sering kali mendengarkan video di YouTube sambil saya nge-gym. Ujung-ujungnya banyak yang nggak masuk di kepala saya. Kenapa? Karena saya berimajinasi. Jadi akan jauh lebih cepat kalau Anda lihat, kemudian langsung bikin poin, dan Anda tulis di kolom komentar. Anda akan selalu ingat. Chance-nya untuk ingat lebih besar. So, saya harap video ini memberikan Anda banyak manfaat, ya. And I'll see you on the next video.